Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran ini tuh diberikan kelancaran, diberikan berkah, dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Oke. Ketua kelas, tolong dibantu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih Ketua kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengecek terlebih dahulu terkait presensi kehadirannya. Oke. Fatimah Tusaro hadir ya. Indri Estiana, oke, hadir ya. Silvian Ahmad, Ganendra Wibi, oke, hadir ya. Sandy Agung, Febriani, hadir ya. Muhammad Iqbal, Maulida Yasmin, oke. Fairuz Adam, oke, terima kasih anak-anak. Sebelumnya Bapak akan mereview ulang mengenai tujuan pembelajaran kita. Barangkali kemarin kalian ada yang nggak masuk, Bapak akan jelaskan lagi mengenai tujuan pembelajaran kita. Bapak akan tampilkan slide-nya terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita yang sudah Bapak jelaskan di awal pembelajaran di pertemuan sebelumnya, namun Bapak akan mereview ulang agar mungkin yang kalian lupa atau yang tidak masuk bisa lebih jelas. Oke. Yang pertama ini ada menjelaskan proses produksi animasi mulai dari teknologi konvensional sampai dengan teknologi modern. Nah, tujuan di sini agar kalian tuh dapat mengerti mengenai proses produksi animasi dari animasi yang sifatnya masih konvensional hingga animasi yang menggunakan teknologi modern. Oke, yang kedua, memahami manajemen produksi animasi mulai dari teknologi konvensional sampai dengan teknologi modern. Nah, tujuannya ini agar kalian paham mengenai manajemen produksi dari animasi itu mulai dari konvensional hingga era modern. Oke, dari sini mungkin yang lupa jadi ingat lagi ya, atau yang kemarin gak masuk ya, biar kalian tuh paham juga output kalian nanti. Oke, mengenai penugasan yang Bapak berikan kemarin kan, Bapak berikan tugas untuk kalian mencari prinsip-prinsip dasar animasi. Nah, di sini apakah ada kesulitan terkait tugas yang Bapak berikan? Oke, berarti tidak ada kesulitan ya. Bapak minta 1 atau 2 orang yang bersedia mempresentasikan tugas yang telah Bapak berikan. Jelaskan 1 prinsip saja. Oke, siapa ini yang mau presentasi? Kalau yang berkenan ini Bapak akan memberikan nilai tambahan. Oke, silakan.
Oke, bagus sekali. Jadi, seperti yang teman kalian sudah jelaskan, bahwa ada prinsip art dan ada prinsip slow in dan slow out. Nah, singkatnya, art ini memiliki makna lengkungan. Jadi, art ini akan membuat gerakan terlihat realistis dan alami, seperti itu. Ambillah contoh ketika kita membuat animasi seperti melambaikan tangan. Nah, animasi tersebut akan kita beri art atau lengkungan agar terlihat lebih realistis, seperti itu. Kemudian mengenai slow in dan slow out, itu fungsinya agar animasi yang kita buat itu terlihat lebih alami. Contohnya, ketika kita membuat animasi mobil yang akan berhenti, maka kita akan membuat animasi itu perlahan melambat. Nah, sebelum mobil itu benar-benar berhenti. Nah, di sini akan membuat animasi itu atau animasi yang telah kita buat itu lebih alami. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai arc atau lengkungan serta slow in dan slow out. Apa di sini ada yang masih kebingungan mengenai dua prinsip yang sudah dijelaskan teman kalian? Oke, belum ada yang bingung ya. Jadi mungkin untuk kalian bisa memahaminya lagi itu bisa dilihat video-video animasi dengan prinsip-prinsip yang sudah teman kalian jelaskan ini. Oke, langsung saja Bapak akan melanjutkan ke materi kita hari ini, yaitu membahas mengenai jenis dan unsur dari animasi. Oke, untuk tugas yang telah Bapak berikan pada pertemuan sebelumnya, di akhir pembelajaran nanti Bapak minta untuk ketua kelas mengumpulkan tugas-tugasnya dan diberikan kepada Bapak. Oke, langsung saja Bapak mulai mengenai materi kita pada pagi hari ini. Itu ada jenis-jenis dari animasi dan unsur-unsur dari animasi. Oke, Bapak langsung mulai saja. Oke, sini ada jenis-jenis animasi. Jadi jenis yang pertama itu adalah animasi tradisional, di mana animasi ini digambar atau dibuat dengan tangan pada selembar kertas transparan. Jadi setiap gambar ini akan diberikan sedikit perbedaan dari gambar sebelumnya. Hal ini karena untuk menciptakan ilusi gerakan. Nah, contohnya itu kalau kalian pernah melihat kartun klasik Disney itu seperti Snow White and the Seven Dwarfs, itu merupakan jenis dari animasi tradisional. Oke. Yang kedua itu ada animasi stop motion. Nah, animasi stop motion ini melibatkan pemotretan objek nyata. Jadi bingkai demi bingkainya, kemudian memindahkannya sedikit di antara setiap bingkainya. Nah, salah satu contoh animasi stop motion ini kalau kalian pernah lihat The Nightmare Before Christmas, itu merupakan contoh dari animasi stop motion. Oke, lanjut. Yang ketiga ini ada animasi 2 dimensi digital. Nah, animasi 2 dimensi ini menggunakan perangkat lunak komputer dalam pembuatan gambar dan animasinya. Nah, hampir mirip dengan animasi tradisional,
namun yang membedakan adalah penggunaan alatnya. Jadi animasi 2 dimensi ini menggunakan alat digital seperti itu. Nah, contohnya itu bisa kita jumpai pada kartun-kartun modern seperti The Simpsons, ada lagi tuh Family Guy seperti itu. Oke, berikutnya ini ada animasi 3 dimensi. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan dan Bapak singgung pada pertemuan sebelumnya, salah satu contohnya 3 dimensi ini merupakan CGI. Nah, animasi ini menggunakan model 3 dimensi yang dibuat pada komputer. Hal ini akan menciptakan karakter, kemudian lingkungannya itu lebih realistis lagi. Contohnya itu ada kartun Toy Story, pasti kalian pernah nonton kan Toy Story itu, dan ada juga Finding Nemo. Nah, itu merupakan salah satu contoh animasi 3 dimensi. Oke, selanjutnya ini ada animasi motion graphic. Nah, animasi motion graphic ini berfokus pada penggunaan teks serta bentuk grafis dalam menciptakan gerakan. Biasanya animasi motion graphic ini itu sering kita jumpai dalam iklan, dalam video musik, ataupun dalam grafik-grafik informasi. Kalau kalian ngelihat kayak intro film, judul film itu, nah itu merupakan salah satu contoh dari animasi motion graphic. Oke, lanjut. Sini ada animasi cutout. Jadi animasi cutout ini menggunakan potongan-potongan gambar yang dipindahkan ataupun difoto untuk menciptakan gerakan. Kemudian ada animasi rotoscope, di mana animasi ini menggunakan teknik si animator itu menelusuri suatu frame dalam film nyata untuk menghasilkan animasi yang realistis. Kalau kalian tahu itu ada salah satu contoh animasi rotoscope itu judulnya Scanner Darkly. Nah, itu mungkin kalian bisa lihat dan bisa lebih ngerti lah mengenai animasi rotoscope itu seperti apa. Oke, selanjutnya ada animasi stop motion claymation. Nah, sebenarnya mirip-mirip dengan stop motion, namun animasi ini tuh menggunakan tanah liat atau bahan serupa lah untuk membuat model yang akan dianimasikan. Oke, sampai sini sudah paham ya mengenai jenis-jenis animasi ya. Bapak akan lanjutkan ke unsur dari animasi. Yang pertama itu ada gambar atau frame. Nah, gambar atau frame ini merupakan dasar dari setiap animasi. Jadi, rangkaian gambar yang ditampilkan dengan cepat itu akan menciptakan suatu ilusi gerakan. Nah, yang kedua ini timeline atau lini masa. Nah, hal ini untuk menyusun dan mengatur frame dalam urutan yang sudah kita tentukan. Seperti menentukan kapan setiap gambar itu akan ditampilkan. Nah, berikutnya ini ada keyframe. Nah, keyframe ini merupakan frame utama dalam animasi yang menandai awal dan akhir dari setiap gerakan utama. Nah, kemudian si animator ini menambahkan frame antara keyframe untuk menciptakan gerakan yang halus atau yang sering kita sebut dengan twinning. Oke, sini juga ada background atau latar belakang ya, latar atau lingkungan di mana aksi itu akan terjadi. Seperti contohnya
uh, background hutan-hutan seperti itu. Nah, background ini bisa memiliki sifat statis ataupun dinamis yang sesuai dengan kebutuhan animasi itu sendiri. Oke, berikutnya ada karakter. Karakter ini merupakan objek atau tokoh utama dalam animasi yang bergerak dengan latar belakang ataupun dengan satu sama lainnya. Oke, kita lanjut lagi, unsur-unsur animasi lagi. Ada sound atau suara. Sound atau suara ini merupakan efek suara dan musik latar ataupun dialog yang menambah dimensi lain pada animasi dan membantu menjelaskan atau menceritakan mengenai cerita animasi itu. Oke, selanjutnya ada motion atau gerakan. Jadi motion ini cara karakter atau objek bergerak dalam animasi. Jadi hal ini akan mengikuti prinsip-prinsip dasar animasi untuk menciptakan gerakan yang lebih realistis, lebih menarik, lebih alami, seperti prinsip-prinsip yang sudah Bapak jelaskan. Nah, selanjutnya ada color atau warna. Palet color yang digunakan dalam animasi itu agar menciptakan suasana dan mengarahkan perhatian audiensnya. Oke, lanjut ada lighting atau pencahayaan, di mana penggunaan cahaya atau bayangan itu akan memberikan kedalaman atau unsur realisme pada animasi yang akan dikerjakan. Oke, lanjut ada komposisi. Oke, yang terakhir di sini ada unsur tekstur. Nah, unsur tekstur ini merupakan detail dari permukaan yang ditambahkan ke dalam objek serta karakter untuk memberikan kesan material itu dan memberikan kesan kedalamannya. Oke, sampai sini apakah ada yang kebingungan mengenai materi kita pada pagi hari ini? Gimana anak-anak? Kalau kalian merasa bingung atau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Nanti kita diskusikan bersama. Oke? Oke, boleh silakan. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi apa yang membedakan animasi stop motion dengan animasi cutout? Oke. Jadi yang membedakan itu yang pertama, jika dilihat dari metode pembuatannya itu animasi stop motion itu menggunakan objek fisik 3 dimensi seperti boneka, mainan, ataupun model yang dibuat dari tanah liat, plastik, atau bahan lainnya. Sedangkan animasi cutout itu menggunakan potongan-potongan gambar datar. Jadi biasanya terbuat dari seperti kertas, karton, ataupun bahan digital. Oke, yang kedua ini kalau dilihat dari kompleksitasnya, animasi stop motion itu seringkali lebih kompleks dan memakan waktu karena dalam pembuatannya itu membutuhkan pengaturan objek 3 dimensi, sedangkan animasi cutout itu kalau kita membuatnya itu lebih cepat
karena hanya memerlukan pengaturan gambar yang bersifat datar. Oke. Kemudian stop motion itu menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam hal kedalaman, perspektif, karena stop motion ini bekerja dengan objek 3 dimensi. Sedangkan cutout itu lebih terbatas dalam hal perspektifnya, tetapi lebih mudah untuk dilakukan ulang atau disesuaikan. Kemudian tuh kalau kita lihat dari gaya visualnya itu, stop motion itu dapat menghasilkan gaya yang sangat beragam, dari yang realistis hingga gaya yang fantastis. Sedangkan cutout itu cenderung memiliki gaya yang lebih kartun atau lebih ilustratif dengan visual yang lebih sederhana, seperti itu. Jadi meskipun keduanya ini pembuatan tekniknya itu melibatkan pembuatan frame satu persatu, animasi stop motion itu menggunakan objek 3 dimensi dan menawarkan tampilan yang realistis. Sedangkan animasi cutout itu menggunakan potongan gambar 2 dimensi yang memberikan tampilan itu terkesan lebih kartun dan biasanya lebih proses produksinya itu lebih cepat. Oke, jadi gimana anak-anak? Ada yang ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas mengenai materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini? Oke, baik. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan penugasan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi tugasnya itu kalian mencari video animasi serta menganalisis animasi tersebut. Jadi maksudnya itu kalian menjelaskan animasi itu merupakan jenis animasi apa, kemudian pada animasi itu ada prinsip apa saja. Oke, gimana? Apa ada yang kebingungan mengenai penugasan yang Bapak berikan ini? Jadi simpelnya itu kalian cari video animasi, kemudian kalian analisis. Yang pertama itu jenisnya apa, dan yang kedua itu prinsipnya apa saja. Jadi 2 poin itu. Oke, sudah paham semua ya anak-anak? Oke, untuk penugasannya yang pertemuan kemarin, tolong dibantu ketua kelas untuk mengumpulkan semua tugasnya dari teman-temannya, nanti berikan ke Bapak. Oke, Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmunya, dan tentunya ilmu ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.